ada seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW sampai badannya jadi kurus kering, teman-teman sekalian. Namanya Thauban. Buka deh tafsir yang agak besar-besaran, kamu akan dikasih tahu tentang sebab nuzulnya ayat Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kata Allah, man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, bakal dikumpulkan dengan orang yang dikasih nikmat paling banyak. Nih, an'amallahu 'alaihim di ayat ini, an'amta 'alaihim di ayat ini, sama isinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di ayat yang itu, man yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Siapa isinya an'amallahu 'alaihim itu siapa ya Allah? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para wali, para syahid, orang-orang saleh. Itu tingkatannya. Paling bawah orang saleh, naikkan ke atas para syuhada, naikkan ke atas para wali, naikkan ke atas para nabi. Teman-teman sekalian, nah para nabi ini, ayat ini bahkan an'amallahu 'alaihim, tadi itu di ayat man yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, sebab nuzulnya adalah tentang Thauban, teman-teman sekalian. Siapa Thauban? Seorang sahabat Nabi, tambah hari tambah kurus, tambah hari mukanya tambah pucet, tambah hari kelihatan badannya tambah ringkih, tambah sakit-sakitan. Nabi lihat kesian, sahabat pada nanyain, Thauban, kamu kenapa sih Thauban? Sakit Thauban? Enggak apa-apa kok. Kalau ditanya sama sahabat nggak pernah jujur, nggak pernah ngakuin sebab sakitnya, sebab kurusnya, sebab rentannya tubuhnya, teman-teman sekalian, sebab pucet pasiknya mukanya. Sampai satu waktu Nabi Muhammad yang tanya sama dia, Mali araka ya Thauban nahilal jism musfarral laun. Kenapa ya Thauban, kata Nabi, saya liatin kamu kok tambah hari tambah kurus, tambah hari tambah pucat muka kamu, tambah hari kayak tambah lemah badan kamu. Kamu kenapa Thauban? Yang ditanya penyebab sakitnya. Thauban bingung. Kata Thauban, "I'dzirni ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasul. Kalau saya nggak jawab aja boleh nggak Rasul?" Jawab wahai Thauban, kata Nabi, kenapa kamu sakit? Kenapa kamu tambah kurus begini? Kenapa? Inna amran ahammani ya Rasulullah. Ada perkara bikin beban di pikiran saya wahai Rasul, membuat saya nggak enak makan, nggak enak tidur. Tiap mau makan, keingetan, nggak tahan Rasul, nggak bisa makan, saya nggak bisa nyuap Rasul. Mau tidur, keingetan barang ini Rasul, perkara ini nggak bisa tidur saya Rasul. Sepanjang malam saya berjaga wahai Rasulullah. Apa beban pikiranmu wahai Thauban? Thauban cerita, ya Rasulullah, ini rajul bahtamil, saya nih Rasul orang yang kuat nanggung perkara gede-gede Rasul. Saya nih Rasul disuruh pergi jihad saya kuat, disuruh nahan lapar puasa saya sanggup, diajakin sholat malam berapa rakaat saya kuat Rasul. Saya disuruh pergi Rasulullah, nggak ketemu sama keluarga saya berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya sanggup wahai Rasul. Saya ini orangnya kuatan, saya ini orangnya sanggupan, saya ini orangnya ngerti caranya nanggung beban wahai Rasulullah. Tapi ada satu perkara wahai Rasul, ternyata saya nggak sanggup, ternyata saya nggak kuat. Satu ini aja ternyata Rasulullah, saya nggak kuat Rasul. Apa itu Thauban? Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau datang kerinduanku padamu pada siang hari, tak sanggup kutunggu malam untuk berjumpa denganmu. Kalau datang kerinduan padamu ya Rasulullah di waktu malam hari, tak sanggup kutunggu siang berjumpa denganmu. Karenanya saya Rasul, enggak apa-apa
kenapa-napa, yang penting saya bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Saya nggak apa-apa miskin, saya nggak apa-apa sakit, saya nggak apa-apa sulit, saya nggak apa-apa nggak ketemu istri, saya nggak apa-apaan Rasulullah. Akan tetapi saya nggak sanggup kalau nggak ketemu denganmu Rasulullah. Makanya saya, engkau pergi perang saya ikut, kau pergi sholat jamaah saya nggak pernah telat, kau pergi kemana-mana saya pasti ada di belakangmu wahai Rasulullah. Bukan karena taat Rasulullah, karena nggak sanggup pisah denganmu ya Rasulullah. Ayat ini cerita tentang rindu teman-teman saudaraku sekalian, bukan tentang taat. Meskipun bahasanya Allah taat, man yuti'illah wa rasul, kata Allah, siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Tapi ayat ini sebab turunnya bukan tentang taat, akan tetapi tentang rindu. Ya Rasulullah, saya jadi mikir beban saya belakangan ini Rasulullah. Saya jadi mikir, ya Allah, enaknya tinggal di dunia karena saya bisa setiap waktu berjumpa denganmu. Engkau begitu mudah untuk kamu temui wahai Rasulullah. Engkau selalu mengajak kami wahai Rasul. Engkau selalu bersama kami sholat berjamaah wahai Rasul. Engkau selalu bersama kami ketika pergi ke undangan, makan dan lain sebagainya. Engkau selalu bersama kami ketika kami berangkat jihad fisabilillah. Senang di dunia ini wahai Rasulullah. Yang saya takutin akhirat wahai Rasul. Anta Rasulullah wa ana tauban. Ya Rasulullah, di akhirat nanti kesiannya saya, engkau Rasulullah, sementara saya tauban. Engkau pasti dikumpulkan dengan para nabi, engkau pasti dikumpulkan dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Wa ana tauban, saya cuma tauban doang Rasul. Andai di surga, andai di akhirat Allah muliakan saya dimasukkan ke dalam surga. Oke, andai di akhirat Allah muliakan saya, Allah mengampuni dosa saya dimasukkan ke dalam surga. Surga yang mana untuk saya ya Rasulullah? Sementara engkau surganya pasti yang paling tinggi wahai Rasul. Dan apalah artinya nikmatnya surga jika aku tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah? Apa artinya nikmatnya surga? Makanan Rasul. Kau tahu saya sanggup lapar saya Rasul. Apa nikmatnya surga? Ketemu bidadari. Saya urusan perempuan biasa-biasa aja Rasul. Apa artinya nikmatnya surga? Bangunan-bangunan indah. Saya mau biasa-biasa aja Rasul. Apalah artinya nikmatnya surga jika di sana tidak terdapat kenikmatan yang justru saya nggak tahan untuk tidak mendapatkannya, yaitu kenikmatan berjumpa denganmu ya Rasulullah. Apalah artinya surga jika di sana saya tidak dapat bersama denganmu ya Rasulullah. Tiap keingetan itu mau makan gak jadi Rasul. Tiap keingetan ya Allah di akhirat gak bisa barengan sama Nabi Muhammad, gak bisa tidur saya Rasul. Itulah sebabnya kenapa badan saya semakin hari semakin kurus kering. Itulah sebabnya semakin hari saya semakin terlihat sakit dan badan saya semakin rentah Rasulullah. Nabi diem, gak bisa jawab. Urusannya bukan menabi kok. Urusan jaminan akhirat itu bukan menabi teman-teman. Seapapun kita cinta sama Nabi, kita tahu bahwa urusan surga, neraka, hidayah bukan punyanya Nabi Muhammad, punyanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Nabi Muhammad gak punya hidayah. Kamu gak bisa menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang enggak. Kan tapi Allah sendiri yang menentukan siapa yang dia kehendaki. Jadi Nabi punya adab teman-teman saudaraku sekalian. Adab Nabi yang paling tinggi. Sahabat Thauban cerita kayak begitu, Nabi gak kemudian saya doain Thauban, atau saya janjikan Thauban, atau saya jaminkan Thauban. Gak ada. Nabi manusia paling beradab. Dan orang semakin ngerti sama Allah semakin ngerti. Gak akan pernah bisa menjaminkan seseorang untuk selamat, apalagi buat celaka. Makanya tuh yang suka ngomong, tar di akhirat saya tuntut dia, pasti gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah tuh dia.
Nah, siapa kamu sampai bisa nuntut orang di akhirat? Nabi mau menjaminkan keselamatan seseorang aja nggak bisa kok, apalagi untuk memastikan orang lain celaka gitu kan. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi diam nggak bisa jawab. Allah kemudian, ucapan Thauban menggetarkan arsy-Nya Allah, menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah segera menurunkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu buat Thauban. Dan kata Habib Umar guru saya, buat Thauban sepanjang zaman. Buat semua orang yang hatinya terpaut kepada Nabi Muhammad. Buat semua orang yang kenal cinta sama Nabi Muhammad. Buat semua orang yang ngerti kangen sama Nabi Muhammad. Buat semua orang yang ngerti rindu sama Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi salah satunya, teman-teman. Bekalan kita nih menuju akhirat, cinta Nabi Muhammad. Udah dikasih jaminannya sama Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih ayatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun bawain ayat kabar gembira buat Thauban. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Thauban, kamu taat sama Allah, kamu taat sama Rasulullah. Tenang Thauban, kamu bakal dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kami beri nikmat paling banyak. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kamu pengen ketemu sama Nabi Muhammad kan? Kamu kumpul Thauban sama Nabi Muhammad. Minan nabiyyin. Kamu bisa lihat nabi-nabi yang lain. Kamu kumpul sama Nabi Muhammad. Wasiddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kamu kumpul wahai Thauban bersama dengan mereka. Wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan para orang-orang soleh. Masya Allah. Kabar gembira nih buat kita nih, yang ngerti rindu sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Yang kangen sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan di akhirat kangen sama Nabi Muhammad. Nah teman-teman sekalian, saya kalau lagi baca-baca cerita tentang Nabi Muhammad, saya doa, saya bilang, ya Allah, di dunia udah gak ketemu sama Nabi Muhammad, masa di akhirat gak ketemu lagi? Jangan pernah halangkan kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Kalau lagi ngucap salam gitu kan, saya doa gitu, ya Allah, di dunia gak apa-apa deh saya ngucap salam gak ketemu sama orangnya. Di akhirat jangan lagi, ya Allah. Di akhirat kasih saya bisa lihat Nabi Muhammad ketika saya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ini harapan kita nih, mudah-mudahan kita selamat di akhirat, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.